Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan dari part sebelumnya. Masih membahas mengenai Pancasila ya teman-teman. Yang pertama mengenai Pancasila sebagai dasar negara ya, kemudian yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, atau dalam bahasa asing disebut dengan way of life atau Weltanschauung. Berbeda dengan kedudukannya sebagai dasar negara yang bersifat yuridis formal dan mengikat secara hukum tata negara, Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa bersifat sosiologis, kultural, dan mengikat secara moral etis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila di sini adalah kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang tumbuh, berkembang, dan diyakini kebenarannya oleh adat istiadat, kebudayaan, dan agama-agama di Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral bagi setiap individu warga negara dalam berinteraksi dengan sesamanya. Nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun perilaku, pembentuk karakter, dan standar etika sosial, teman-teman. Untuk aplikasi dalam ujian, soal-soal dalam kategori ini biasanya menguji perilaku personal warga negara di lingkungan sosialnya. Contohnya adalah sikap gotong royong yang membersihkan lingkungan, tenggang rasa terhadap tetangga yang sedang berduka, menghormati hak privasi orang lain, atau menolak perilaku perundungan atau bullying di sekolah. Tindakan-tindakan ini didasarkan pada kesadaran moral subjektif, bukan karena takut pada sanksi pidana hukum, teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor 3, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki fleksibilitas dan daya hidup yang luar biasa karena ia dikategorikan sebagai ideologi terbuka, teman-teman. Artinya Pancasila mampu berinteraksi, beradaptasi, dan menyerap perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika aspirasi masyarakat tanpa harus kehilangan nilai-nilai hakiki atau identitas aslinya, teman-teman. Pancasila bukan merupakan doktrin kaku yang bersifat dogmatis, tertutup, dan dipaksakan secara totaliter oleh penguasa seperti komunisme atau fasisme. Menurut Dr. Alfian, sebuah ideologi terbuka seperti Pancasila wajib memenuhi 3 dimensi utama, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Yang pertama, dimensi realitas adalah nilai-nilai dasar ideologi tersebut benar-benar hidup dan berakar dalam realitas sosiologis masyarakatnya. Kemudian dimensi idealitas, ideologi tersebut mengandung cita-cita, harapan, dan masa depan yang ingin dicapai secara rasional, memberikan optimisme bagi pemeluknya. Kemudian yang ketiga, dimensi fleksibilitas atau pengembangan adalah ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan adanya pemikiran-pemikiran baru, tafsir-tafsir kontemporer yang relevan tanpa merusak nilai dasarnya. Oke, Pancasila sebagai ideologi terbuka membedakan antara nilai dasar 5 sila yang sifatnya mutlak, tetap, dan tidak boleh diubah sepanjang masa. Kemudian nilai instrumental, penjabaran nilai dasar dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, kebijakan, strategi nasional yang bisa disesuaikan dengan zaman. Kemudian nilai praksis, yaitu realisasi nyata dari nilai instrumental dalam tindakan sehari-hari masyarakat dan aparatur negara. Oke teman-teman, dalam aplikasi dalam ujian, soal HOTS biasanya mengangkat isu digitalisasi, modernisasi, atau globalisasi, teman-teman. Misalnya bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelayanan publik agar tetap humanis, atau bagaimana menyikapi budaya pop asing atau K-pop atau barat tanpa kehilangan jiwa nasionalisme, namun yang tepat harus mencerminkan sikapnya selektif, adaptif, bukan menolak secara buta atau ekstrem kanan, atau menerima secara bebas tanpa filter ya, atau ekstrem kiri. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4, teman-teman. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kedudukan ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, teman-teman. Fungsi ini menempatkan Pancasila sebagai roh, substansi, sekaligus pemandu bagi seluruh materi muatan hukum di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai bintang pemandu atau leadstone yang mengarahkan kemana hukum Indonesia harus melangkah. Hukum di Indonesia tidak boleh dibuat demi kepentingan liberalisme pasar yang kapitalistik, tidak boleh pula dibuat demi totalitarianisme negara, melainkan harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, melindungi kemanusiaan,
menjamin persatuan, dan tunduk pada moralitas ketuhanan, teman-teman. Kemudian aplikasi dalam soal, yaitu soal seringkali menanyakan tentang sinkronisasi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jika sebuah perda atau peraturan daerah dibatalkan karena terbukti memicu perpecahan antar suku, alasan pembatalan hukum tersebut didasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Karena perda tersebut kehilangan legitimasi filosofis ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bab 2 yang poin 3 teman-teman, bedah FR terupdate, yaitu aktualisasi dan pengamalan 45 butir Pancasila di era digital. Berdasarkan Field Report atau FR dari pelaksana ujian SKKD CPNS beberapa periode terakhir, klaster soal yang membahas mengenai pengamalan butir-butir Pancasila menempati peringkat pertama dalam hal tingkat kesulitan dan frekuensi kemunculan. Pembuat soal tidak lagi menguji ingatan peserta terhadap nomor butir, misalnya ketetapan MPR nomor 1/MPR/2023, melainkan menyajikan narasi kompleks terkait dilema kemanusiaan, benturan sosial di media sosial, dan tantangan etika birokrasi di era digital. Lalu meminta peserta menentukan sila mana yang paling esensial dilanggar atau diamalkan, teman-teman. Untuk membekali teman-teman secara paripurna, berikut adalah rekonstruksi teoritis dan aplikatif terhadap pengamalan 5 sila Pancasila yang disesuaikan dengan tren FR terbaru 2026. Oke, yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Intisari konsepnya yaitu religiusitas, toleransi antar umat beragama, kebebasan beribadah, penolakan terhadap ateisme dan fanatisme sempit yang merusak kedamaian umum. Sila pertama menempatkan moralitas ketuhanan sebagai basis tertinggi dalam bernegara, teman-teman. Kemudian ada tren kasus FR era digital, yaitu seperti maraknya fenomena perundungan digital atau cyberbullying atau ujaran kebencian atau hate speech yang menyerang ritual keagamaan kelompok lain di platform media sosial. Kemudian kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang sudah memiliki izin resmi IMB oleh sekelompok warga setempat karena perbedaan keyakinan. Yang ketiga, sikap seorang ASN dalam memberikan pelayanan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang agama atau kepercayaan pengguna layanan, teman-teman. Di sini analisis penalaran kata kuncinya yaitu jika soal menekankan pada aspek keyakinan kepada Tuhan, kerukunan antar umat beragama, kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan, dan penolakan penistaan agama, maka jawabannya mutlak mengarah pada sila pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sila yang kedua teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Intisari konsep dari sila ini adalah harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia atau HAM, kesetaraan derajat, empati sosial, aksi kemanusiaan, dan penegakan keadilan tanpa pandang bulu atau dalam bahasa asing disebut equality before the law. Sila kedua memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati eksistensinya. Kemudian tren kasus FR era digital yaitu kasus perdagangan orang atau human trafficking, lalu sindikat lowongan kerja palsu di luar negeri yang mengarak diiklankan lewat internet. Kemudian sikap empati dan penggalangan dana secara digital atau crowdfunding untuk membantu korban bencana alam di berbagai belahan dunia tanpa melibatkan sekat kewarganegaraan. Kemudian ada fenomena penyebaran video asusila atau video pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan, atau dengan kata lain non-consensual intimate imagery, demi tujuan balas dendam atau revenge porn yang merusak kehormatan kemanusiaan korban. Kemudian untuk analisis penalaran kata kuncinya itu jika fokus masalah dalam soal adalah tentang penindasan manusia, pelecehan martabat, bantuan medis atau kemanusiaan, kesetaraan hak di depan hukum, diskriminasi gender atau fisik, dan tenggang rasa antar individu, maka itu adalah domain dari sila kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, salam sukses teman-teman.